motor sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladzi ja'ala syahra al-mawlud syahran wulida fihi sayyidul wujud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-ma'bud wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-mu'minina fil qulub. Jemaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita iman dan Islam kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka di tempat yang penuh nikmat, rahmat dan barakah ini, dalam keadaan sehat walafiat, dalam acara memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam tahun 1447 Hijriah ini. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya dari dunia sekarang ini sampai kelak di akhirat nanti. Amin amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan ke pangkuan keharibaan kita dari Jumat Sayyidul Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mananya selalu tersanjung sepanjang zaman, bahkan selalu tersanjung dan terus tersanjung sepanjang kehidupan dan kematian. Jemaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan inilah Allah menyingkap semua takdir. Bulan inilah yang dinanti-nanti. Bulan inilah yang ditunggu-tunggu. Kapan nur itu membentuk wujud yang sempurna? Kapan nur itu bisa dipandang dan disentuh? Inilah bulan kelahiran Insanul Kamil. Inilah bulan kelahiran hamba terbaik seluruh alam. Maka mudah-mudahan kita yang semua hadir merindukan yang pantas untuk dirindui, mencintai yang pantas untuk dicintai. Beliaulah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum untuk menyampaikan susunan acara sekaligus sebelum penyediaan Masjid Hidayah, mengucapkan selamat datang semua jemaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Yang kami ucapkan juga terima kasih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para alim ulama, guru-guru agama, asatidz dan at-tahfidzah dan al-habib dan al-habidah, khususan yang pada hari ini telah memenuhi undangan kita sekalian pada malam ini, yaitu selaku penceramah, selaku tausiah mau'izahul hasanah, yaitu ucapan terima kasih kepada al-alim tuan guru kita Kiai Haji Muhammad Sanburi dari Kalimpani dan beserta rombongan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan katsiran wa jazaa. Ucapan terima kasih
kepada kepala desa ataupun yang mewakilinya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, serta para alim ulama dan jemaah yang hadir pada malam ini. Dan ucapan terima kasih segenap kepada panitia kegiatan peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta juga kepada para tamu undangan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia, ulun selaku ketua panitia peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Hidayah pada tahun 1440 Hijriah ini, tahun 2025 Masehi, ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap kepanitiaan dan semua pihak serta para donatur yang telah memberikan sebahagian sedekahnya dalam bentuk uang serta barang untuk mendukung kelancaran acara Maulid Rasul Muhammad SAW. Semoga apa yang telah diberikan mendapat balasan lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyukseskan kegiatan malam ini. Ulun selaku ketua panitia acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW memohonkan ampun dan maaf jika pada saat ini ataupun akan nanti pelaksanaan acara peringatan Maulid Nabi SAW ada yang kurang berkenan ataupun ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon ampun dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, kami akan memohonkan kepada Tuan Guru kita Kiai Haji Muhammad Suduri di sebelah ada telur untuk bisa dibacakan pengarang hati. Mudah-mudahan nantinya kita yang terhadiahkan telur itu dan memakannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan dalam hati kita untuk selalu mencintai, melindungi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkah telur ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita yang sudah menjaga tentang hatinya, dan ini hadiahnya Rp5.000 untuk kemaslahatan Masjid Al-Hidayah. Jadi pada panitia bisa segera membaginya. Ya Allah.
pada panitia. dan juga kami bacakan acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang nantinya
pembacaan Al-Quran dilanjutkan dengan tausiah ataupun mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh tuan guru kita al-alim, yaitu Kiai Haji Muhammad Sanuri dari Kabupaten Bali. Dan setelah itu langsung ditutup dengan doa sekaligus penutup. Demikian acara yang ulun sampaikan. Terima kasih. Ulun mengucapkan ribuan ampun dan maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada ini malam. Mudah-mudahan kita yang hadir dan mendengarkan semuanya mendapatkan siaran cahaya ilahi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sin
Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad yaba faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para habaib, para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita cintai dan kita hormati bersama. Para alim, para ulama, guru-guru agama, para asatidz dan asatidah, para tokoh masyarakat, para hadirin, hadirat, pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ulun masuk lebih jauh di dalam ceramah pada malam hari ini, terlebih dahulu ulun mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid, peringatan kelahiran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panitia Masjid Nurul Hidayah di apa sih ini? Desa mana? Desa Ulu. Yang kiranya telah percaya memberikan waktu kepada diri pribadi ulun beserta rombongan dari Kiai Bangi, mulai dari pembacaan Maulid sampai tausiah ceramah agama pada malam hari ini. Tentunya ucapan terima kasih yang dapat ulun sampaikan ini tidak seberapa, mengingat begitu besarnya sebuah kepercayaan yang diserahkan kepada diri pribadi ulun, sedangkan ulun bukan ahlinya di dalam menyampaikan ceramah agama. Akan tetapi sekedar mengabulkan hajat dan ikut di dalam memeriahkan peringatan
bersedia dan memberanikan diri untuk mengisi acara tausiah di masjid ini pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya dimudahkan oleh Allah Ta'ala melewat diri ulun untuk sampai kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi sebab bertambahnya pengenalan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga menjadi sebab bertambahnya cinta kita semua kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selalu kita curahkan puja-puji ini kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan karena kita semua menyadari bahwa betapa besar dan betapa baiknya kecintaan Allah terhadap kita, sehingga hujan rahmat dan anugerah yang kita rasakan pada setiap helaan nafas kita tidak pernah henti-hentinya, sehingga patutlah kita menyampaikan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu semua tentunya sesudah kita ini sadar dan mengerti bahwa seluruh apapun yang ada pada diri kita ini adalah nikmat dan anugerah Allah, maka tentunya perbuatan puji syukur yang terbit di dalam diri kita itu pun sebenarnya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hakikatnya kita memuji dan bersyukur kepada Allah, itu sebenarnya Allah lah yang memuji dirinya dan Allah lah yang kembali mensyukuri nikmatnya. Maka kita semua yang berkumpul di sini menjadi orang yang paling beruntung, karena wujud diri kita semua tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu nikmat, maka mungkin kita semua tidak pantas meluangkan waktu walau sekejap, terkecuali itu berisikan puji serta syukur kepada Allah pemberi nikmat. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah peringatan Maulid Rasul yang sama-sama kita cintai. Pada malam hari ini kita semua berhadir di masjid ini, duduk bersama, tidak lain dan tidak bukan itu karena dikarenakan
tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun duduknya kita di tempat di majelis ini, kalau itu hanya merupakan satu-satunya bukti bahwa kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu seakan-akan kita adalah orang yang hanya mengaku cinta, akan tetapi buktinya belum menjadi kuat, karena bukti kecintaan kepada Rasulullah itu merupakan bukti yang harus ditunjukkan di dalam kehidupan terus-menerus. Andai kata kita benar cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentulah kita mengikuti dengan seksama acara peringatan kelahiran beliau pada malam hari ini penuh dengan kegembiraan di dalam hati kita. Kadang mungkin orang tercinta, kadang mungkin orang itu sayang kepada Rasulullah, ketika mendengar ada peringatan kelahiran beliau diperingati, dimeriahkan, dilaksanakan, hatinya kadang merasa gembira, hatinya kadang merasa bahagia, itu ada mungkin. Maka dari itu tentunya di dalam hati kita tertanamlah niat sebelum kita berangkat. Kenapa jadi aku ini hendak pulang ke masjid? Kenapa jadi aku malam ini hendak hadir? Kenapa jadi aku hendak datang? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan ketika aku mendapatkan undangan dan kabar bahwa malam ini di Masjid Nurul Hidayah diadakan peringatan kelahiran junjungan kita Rasulullah, aku berbahagia, aku bergembira, karena yang diperingati adalah kekasihku. Coba misalnya ada orang datang kepada kita, orang yang datang kepada kita ini sekalinya dia datang ini memisahkan tentang anak kita, tentang anak kita. Ujar orang ini tadi datang ke rumah kita, Haji, aku ini takjub melihat anak kita. Oh, takjub apa? Ujar kita, jadi takjub. Aku ini hanya datang di pondok pesantren anak kita sekolah. Aku melihat anak kita itu dahulu lagi inya belum sekolah, aku sendiri mengarang paributnya tuh anak kita. Nampak itu maranjah orang tua bila dudukan tuh anak kita. Dahulu inya lagi belum sekolah. Wah, ini di sekolahan tuh aku lihat sendiri yang paling pintar tuh anak kita. Yang paling disayang oleh gurunya itu anak kita. Bahkan ujar guru-gurunya, anak kita ini adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling berakhlak, orang yang paling rajin belajar, anak kita. Dan aku melihat anak kita besar berubah benar pada bahagia. Padahal anak kita hanya sekolah berapa dan hanya benar, tapi aku lihat perubahannya luar biasa. Ketika orang ada berkisah kepada kita, mengisahkan tentang anak kita, sedangkan kita sayang benar lawan anak kita, kira-kira waktu orang mengisahkan tentang anak kita yang sangat kita cintai, kita sayangi, gembira apa kita kira-kira? Jawabannya pasti gembira. Itu anak aja hanya yang kita cinta
kita. Kayak apa namun kita ini mendengar bahwa malam ini di Masjid Nurul Hidayah ini diadakan sebuah peringatan. Peringatan itu bukan peringatan siapa-siapa, tetapi peringatan ini adalah peringatan seorang yang diagungkan dan dipuji serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan Nabiuna Muhammad. Kalau bujur Nabi Muhammad itu adalah kekasih kita, kalau bujur Nabi Muhammad itu adalah cintanya kita, tentu kita ketika mendengar saja sudah timbul semangat dan niat untuk membawa kita hadir pada malam hari ini, dan kita hadir dalam keadaan senang dan gembira. Bilanya senang dan gembira, insya Allah kada mengantuk. Coba bisa, lu berikan contoh. Kira-kira ada orang datang bawa ikan. Lalu orang ini tadi berkisah apa? Berkisah lawan ikan tentang masalah orang menjual ayam di pasar. Sedangkan ikan orang yang paling kada tuju makan ayam. Maka orang yang berkisah yang ini tadi bina adu benar berkisah tentang masalah ayam, berapa harga ayam, di mana orang menjual ayam yang murah, di mana orang yang menjual ayamnya yang sigar. Ketika orang mengisahkan lawan ikan paling kada tuju lawan ayam, kira-kira waktu itu ikan awak puyuh mata mengantuk ketinggalan kulit kira-kira ketinggalan kulit. Berbeda datang pulang seikong, ada orang yang modern, tapi aku yang benar, ada puyuh benar aku mengantuk. Kenapa logika lawan aku ngantuk benar kan? Maka ada orang modern dulu ini hendak mengisahkan tentang tanah kabur di ujung sana tuh tanah biak kan? Yang dimana ada sana sedikit pada burung-burung tuh, itu tanah kok, kabur kok, aku lepas mau dan melihat di sana. Iya kan, bertanam rambutan, ada 5 batang, 5 bertanam rambutan. Mau di rambutan biak itu mau ini berbuah lambat banar, masakan banar itu sudah nah. Kan kira-kira waktu itu mengantuk, awak jadi kemuyuh, kan hendak pulih, pandangan pohon rambutan, sedangkan ikan hobi pada lawan rambutan, sehingga pada kira-kira. Mustahil orang cinta kepada Nabi Muhammad mendengar kisah Nabi Muhammad itu mengantuk, itu mustahil. Laksana kada tujuh ayam ketika mendengar kisah ayam kada kesemangat dan mengantuk. Penyinggung pada ini baca masing-masing di dalam hati kita. Bagaimana bisa kita ini ada cinta kepada Nabi Muhammad? Andai kata kita ini berataan mengenal sosok siapa itu Nabi Muhammad, boleh nyari kita tuh. Dia berapa sebenarnya? Sama masa ya. Satu rumah ini kita bangun kulit dia apa aja juga. Andai kata kita ini mengenal sosok Nabi Muhammad yang sebenarnya, insya Allah kita akan loyo dan tidak akan mengantuk ketika kita mendengarkan cerita tentang betapa hebat dan dahsyatnya seorang yang bernama Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar
bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selepas selesai sembahyang fardu. Rasulullah mengajak Sayyidina Umar, yuk kita berjalan keluar. Berjalanlah Sayyidina Umar berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesekali Sayyidina Umar bahasa kitanya mencanangi, kira-kira paham ya bahasa mencanangi itu kira-kira. Nah, itu bahasa kampung ngomong itu. Sesekali Sayyidina Umar ini canang melawan Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Namun ketika Sayyidina Umar ini memperhatikan wajahnya Rasulullah di dalam berjalan-jalan bersama Rasulullah di samping Rasulullah, Sayyidina Umar melihat wajahnya Rasulullah itu memancarkan nur, yang ketika Sayyidina Umar ini melihat dan memperhatikan wajah Rasulullah dan memancarkan nur, itu masuk ke relung jiwanya Sayyidina Umar. Duh, betapa Rasulullah ini adalah orang yang benar-benar mulia, yang ketika aku memandang wajahnya, seluruh apapun yang menjadi halangan dan sandaman di dalam hatiku sirna pada tersisa lagi, karena aku melihat wajahnya yang mulia daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar, rupanya Sayyidina Umar tadi mencuri pandang dengan Rasulullah, tidak luput dari perhatian Rasulullah. Dikira Sayyidina Umar Rasulullah pada tahu Sayyidina Umar ini mencanangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalinya Rasulullah mengetahui dan sedikit pun memperhatikan Sayyidina Umar. Saat itulah Rasulullah senyum kepada Sayyidina Umar, lalu mengatakan, wahai Umar, apa yang sedang engkau lihat? Apa yang sedang engkau lihat dariku, Umar? Sayyidina Umar takjub karena sekalinya Rasulullah bukan kada tahu Sidin mencuri pandang melihat ke wajah Sidin ke wajah Rasulullah, akan tetapi sekalinya Rasulullah melihat dan memperhatikan. Lalu Sayyidina Umar ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, Umar? Ya Rasulullah, alangkah tampan dan indahnya wajahmu ya Rasulullah, sehingga pada ketika ulun melihat wajah dia tadi, awak ulun nang uyuh, awak ulun nang lelah, maka ulun nang mengantuk setelah beribadah awak dia, kadada lagi rasa uyuh, lelah dan mengantuk kadada, karena ulun banyak siapkan dari wajah mulia biadnya Rasulullah itu nur memancar, nur itu masuk ke dalam jiwa ulun ya Rasulullah. Sayyidina Umar. Ketika itulah Sayyidina Umar disapa oleh Rasulullah seraya menakut-nakutkan. Ujar Rasulullah, ya Umar, atadri man ana? Ya Umar, atadri man ana? Umar, kamu tahulah sebenar-benar aku ini siapa? Karena bahasa atadri itu bahasanya mengenal dengan sebenar-benarnya sampai pada hakikat yang sebenarnya, itu bahasa atadri. Bahasa lainnya maknanya atadri itu mengandung makrifat. Kamu mengenal wujudlah, kamu makrifatlah lawan aku ya Rasulullah. Tapi
Sayyidina Umar ketika dikabuli oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat Sayyidina Umar tadi takayun takipik ketika Rasulullah menakut-nakutkan ada deriman ana ya Umar, kamu kenallah sebenar-benar nama aku ni Umar. Jelas bila Rasulullah melihat parasnya Sayyidina Umar pada waktu itu, jelas Sayyidina Umar belum mengenal siapa sebenarnya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyatakan di hadapan sahabat Siddiq, menyatakan di hadapan seorang mertua Siddiq, wahai Rasulullah, analladzi ishtaqallahu ismi min ismi. Kamu hendak tahu siapa aku sebenarnya? Akulah orangnya yang Allah Ta'ala itu mengambil namaku dari namanya. Nama Allah itu namaku, Allah jadikan namaku dia namanya. Dibuka oleh Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Wallahu Muhammad wa ana Muhammad. Ketahuilah Umar, namaku itu diambil dari nama Allah. Sehingga apabila orang menyebut namaku, berarti orang itu langsung hukumnya menyebut nama Allah, karena namaku itu bersumber diambil dari namanya Allah. Wallahu Mahmud, Allah lah yang dipuji, wa ana Muhammad, dan aku orang yang terpuji. Coba kita di sini hendak sedikit mengkaji masalah hadis ini. Maksudnya apa? Di dalam hadis yang pendek ini seakan-akan Rasulullah menyatakan lawan kita. Kalau di permulaan mukaddimah tadi ulun bicarakan sedikit bahwa seluruh apapun yang ada pada diri kita, apapun yang ada pada kehidupan kita, apapun nikmat seperti apapun bentuknya, tidak lain itu merupakan nikmatnya Allah. Berarti apabila kita memuji diri kita, maka sebenarnya kita tak boleh memuji kepada Allah asalkan kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Memuji diri kita, bila kita kenal diri kita, berarti karena memuji Allah. Tapi bila kita belum patuh, belum kenal, belum tahu sejatinya diri kita ini siapa, lalu kita memuji diri kita, barangnya alahan pada ampungan. Orang menjadi keadaan dipuji karena seorang memuji diri seorang. Oh, berbeda apabila orang sudah paham dirinya siapa, semata-mata diriku ini adalah nikmatnya Allah, dan Allah Ta'ala itu menjadikan diriku sebagai mazharnya, sebagai kenyataannya, sebagai kenyataan kekuasaan dan wujudnya. Itu yang aku puji, bukan aku yang berharap aku yang ini ada, tapi aku yang sebenar-benar aku yang puji. Maka hakikatnya orang ini memuji Allah. Namun itu adalah jalan orang mengenal Allah lewat la ilaha illallah. Sebutin wajah jalan untuk mengenal Allah, sebutin wajah jalan untuk dapat memuji Allah. Akan tetapi ada jalan lain daripada jalan la ilaha illallah, yaitu jalan Muhammadur Rasulullah. Kalau yang pertama
memuji Allah, tetapi diri kita yang sabijian dengan pangaran nikmatullah ini Tuhan makulah daripada Nur Muhammad, sehingga memuji diri kita memuji Nur Muhammad, sehingga kita melihat diri kita melihat Nur Muhammad. Ini memujar pembawa acara tadi, apabila wujud nur itu dapat dipegang secara nyata. Nih jawabannya. Tidak ada jawab kira-kira. Mulikannya yang gitu. Nah, orang mau bimbing itu hanya mulihan, dah. Berpikir apa lagi? Mulikannya lagi. Ini antara maksud hadis Nabi tadi, Allahu Mahmud wa ana Muhammad. Maka kalau kita sudah paham bahwa diri kita ini adalah daripada Nur Muhammad, jaga wujud-wujud, jaga. Jangan sampai kita ini misalnya berisi baju itu hanya larang. Orang di kampung aja ada kawan nukarnya, seorang di bagi rezeki kawan nukar baju, bajunya tuh pala larangnya dan pala bagusnya baju seorang tuh. Kira-kira waktu kita ini memakai baju itu tadi tulang kemana aja, nanti hati angkat tuh baju, jangan sampai baju irikan. Kita tahu sudah hakikat diri kita ini Nur Muhammad. Kalau wujud kita sudah paham dan mengerti serta yakin bahwa kita ini diri sama-sama dan Nur Muhammad, Tuhan menjadikan, tentu kita akan menjaga dari apa? Menjaga diri kita jangan sampai keluar rel daripada akhlakul Muhammadiyah. Akhlaknya Nabi Muhammad itulah yang paling kita utamakan. Jangan sampai kita ini mengaji masalah ilmu Nur Muhammad, tahu masalah Nur Muhammad, akan tetapi kita tidak bisa menjaga kemurnian Nur Muhammad yang ada di diri kita. Nampak ngarapet kita, nampak kasar memanggil kawan orang kita, nampak ngarasan kita. Itulah orang yang paham masalah Nabi Muhammad. Itulah orang yang mengaku bahwa ini sudah belajar dengan Nur Muhammad. Berarti kada muncul orang itu tadi. Kadang-kadang maaf, kadang-kadang di mana-mana tuh kadang-kadang kita ajak menyaksikan bagian ibu-ibu itu hari ini yasinan di ini, hari anu acara pengajian di wadah si anu tuh ini tuh ulang terus, bahkan kadang-kadang bilang seminggu tuh hampir tiba pulang ke sana, pulang ke sini, umpat pengajian sana, umpat yasinan sini, umpat tadarus sana, umpat mendapat ilmu ini, ilmu itu berbinian kadang-kadang. Setahun, 2 tahun si berbinian si ibu-ibu yang ini umpat harus mengaji, maka dikaji ilmunya ilmu Nabi Muhammad. Tetapi ada sedikit kita ketahuan berapa tahun orang ini sudah umpat mengaji, tapi kada bisa mengubah kelakuan. Lawan laki masih wani menceling, laki terlambat datang saruan maramon, tak salah sedikit mangga sandal bermakmai setengah hari. Nah, maka pemilihan yang ini live di mana-mana, hanya yang ini yang ini, tapi memakai ada diubah. Bagaimanapun hebatnya seorang istri beribadah,
si bini tadi kata tak buka pintu surga karena lakinya akan ridho. Perhatian sebaliknya pula, khususnya malam bulan Maulid ini hampir tiap malam di mana-mana orang mengadakan peringatan. Kita hadir, kita mendengar, akan tetapi berapa tahun sudah kita umpat peringatan demi peringatan. Akan tetapi peringatan-peringatan yang kita hadiri, kita adakan itu seakan-akan kadang menjadikan seperti banyu yang ketika disiramakan kepada sebuah bunga yang layu menjadi segar. Tetapi peringatan demi peringatan diperingati tanpa berbekas ketika sudah selesai. Jangan sampai kita ini sudah mengetahui betapa kemuliaan baginda Rasulullah itu ada pada diri kita. Akan tetapi kemuliaan baginda Rasulullah, percikan nurnya Nabi Muhammad itu ada di diri kita. Kita tidak bisa menghiasi diri kita dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Nah, dahulu seharusnya dahulu penyarikan lawan ini diubah, jangan penyarikan lawan ini. Karena apa? Sudah tahu ada seorang aja pernah mengandung Nur Muhammad itu, ada seorang saja bini itu pun Allah ciptakan dari Nur Muhammad. Wani sari kawan bini, wani sari kawan Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu rahasia Allah. Bilanya sari kawan Nur Muhammad berarti sari kawan rahasianya Allah. Orang ini berarti dipukul mundur jauh keluar dari hadratnya Allah, walau orang ini katuju menuntut ilmu Muhammad. Ini diantaranya keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah setelah bubar ini nanti, setelah bubar untuk kita peringatan yang ini, kalau ujung-ujung kita ini mengikuti dengan seksama dan kita sudah mengerti, makanya ulun memberikan tadi supaya jangan mengantuk, supaya kulit ini kena ada bersama, ada bersama kalau aja, namanya ada aku kan ada dokter 3 biji kalau aja namanya apa ada 4. Nah kalau ikannya jangan mau kejadian kan bisa syukur kan, saya sudah. Tapi bila sama dan mengatur tahu bahwa diriku ini adalah pancaran daripada Rasulullah. Biniku pun seperti itu juga pancaran dari nurnya Rasulullah. Insya Allah kada memandang biniku hanya sebagai bini, tapi memandang bini itu ingat benar biniku ini mengandung pancaran nurnya Rasulullah. Maka sayang sesayang-sayangnya lawan bini bukan sebagai bini, tapi sayangnya karena binatang bini ini adalah pancaran nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ramah lawan bini, baik lawan bini, kada turun lagi menyaliki bini, kada turun lagi membentak bini, kada turun lagi mendustahi bini. Turun tajam bagi satu kalau di majelis itu dia turun lagi ini bina alim, bina alim. Nah, pas membawa HP kami ini, banyak sudah ada ini di kamar, di rumah, kulit ini, nanti kompor, ceramah guru ano, maulid guru seunggul, alhamdulillah jadi ini, abahnya berubah sudah wah ini, mendahulu abahnya dikalahuan. Bilang membenar aja bahwa ini kan tujuh sudah menonton maulid, bahwa ini sudah kan tujuh tentang ceramah ujian ini namanya ulun kata pasar satu makai hanya hidup pada ini di hadapan rumah hendak pulang, hanya hidup sudah mengalihkan channel nang dilihat kalau cewek-cewek cantik nang seksi
nang bajunya kada sadar. Apa baju kada sadar tuh? Kantang. Asik-asik malam. Masuk ini paling tahu ulang. Jangan kami ini tadi sudah ulang, tadi tahu ulang makan nasi kendaraan aja hanya tongkatnya mengustai. Kenapa jadi urut mengustai ini? Karena belum pinandu berarti ini dan ini sebenarnya pancaran Nur Muhammad. Ini mah apalagi ini orang laki. Secara syariat aja bini itu fardu ain. Mungkin dalam kitab Uqudul Mujahid, fardu ain terhadap setiap istri berbuat perlakuan baik, memperlakukan laki dengan baik, itu fardu ain. Apa arti fardu ain? Andai kata beginian itu tadi hendak puasa hari Senin, hari Kamis, itu puasa apa? Sunat. Ujar nang laki umumnya kenapa kita bersiap-siap bahkan masakan tahu sahur orang ini. Ujar nang laki umumnya kau itu besar umumnya hendak puasa besok berarti kan kayak orang puasa sudah banyak. Ujar nang laki umumnya kau itu besar kenapa ya ini maka ada menghukum orang ini hendak puasa sunat. Kalau pakai siang aku sedangkan laki ini tadi kadang memberikan jalan, nah ini dilarang oleh agama. Ujur aja laki ini tadi daripada ujar laki aku kayak tulang kemana-mana itu kenapa? Berarti fardu ain laki ini tadi melayani si laki tinggalkan puasa sunat gawi nak ujar laki dapat pahala fardu ain. Berbuat baik lawan laki itu hanya syariat. Kayak apa kalau ini malam ini hadir mandangan jujur kadang ulun ceramah jadi di belakang situ punya mandangan mengerti ulang bahwa diri laki ini adalah percikan daripada nur mulia Nabi Muhammad SAW. Tentu si bininya akan lebih menghormati dan lebih taat kepada laki karena sudah mengenal sejatinya laki ini adalah pancaran Nur Muhammad, sehingga aku cinta kepada laki bukan sekadar laki ini adalah lakiku, tapi aku cinta lawan laki karena aku cinta kepada Nur Muhammad yang ada dua lakiku. Insya Allah rumah tangga perbulikan malam ini harmonis. Mudah-mudahan apa yang sampai akhir ini bermanfaat. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan setelah peringatan ini membawa dampak bertambahnya cinta dan pengenalan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Ini aja yang dapat kita sampaikan supaya jangan terlalu lawas, supaya jangan terlalu lambat kita berikan nasi terlalu dingin. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kekurangan dan kesalahan kesilapan pun banyak-banyak minta ampun Allah biar kepada Tuhan. Tidak ada maksud untuk menggurui dan menceramahi dia, akan tetapi hanya menunaikan hajat daripada panitia penyelenggara. Ulun yang berbicara pada malam hari ini hanya untuk menyampaikan sepercik daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Kini وعلى كل مخلوق
pertemuan ini kita sama-sama mendengarkan bersama tentang penyebaran Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan dapat kita ambil ilmunya dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berkah kita berhadir pada malam ini memperingati Maulid